Podcast ini disponsori oleh Keripik Ceker Cekero Chips. Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Apa kabar kalian semua yang lagi dengerin podcast gue hari ini? Yang baru dengerin podcast gue hari ini? Atau yang udah lama dengerin podcast gue sebelumnya? Apa kabar kalian semua? Gue doain kalian semua sehat. Gue doain semuanya yang baik-baik. Seperti biasa di awal-awal podcast. Terus gue juga mau doain karena kan keadaan ya dunia yang sekarang seperti ini gitu ya. Wabah penyakit yang menjalar terlalu cepat dan terlalu banyak yang terjangkit. Gue doain semoga kalian bisa menjaga diri kalian, bisa membantu diri kalian untuk menahan nafsu kalian untuk keluar main gitu ya. Kecuali untuk kalian yang benar-benar butuh keluar rumah. Kalau misalkan kalian nggak butuh banget, cobalah untuk stay di rumah dan jangan terlalu egois dengan diri kalian sendiri dan orang lain gitu, supaya ya penyebarannya juga makin cepat berlalu lah. Karena kan pasti banyak yang pengen keluar rumah kan, ya nggak, pengen main, pengen kesana, pengen kesini gitu ya. Jadi kalau misalkan pengen cepet-cepet beres ya kalian harus ikutin aturan pemerintah gitu. Dan habis itu gue juga pengen doain buat kalian yang lagi ngerjain apapun lah, yang lagi kerja, lagi banyak kerjaan, lagi banyak tugas dan lain-lain. Gue doain semuanya biar cepet beres gitu, biar cepet ada hasilnya dan menghasilkan buat kalian semua gitu. Gue mau makasih buat kalian yang udah DM, udah komen, udah subscribe, di follow, udah apalagi ya email. Karena kalian dengan berkomunikasi dengan gue, jadinya gue merasa bahwa ini berarti konten gue ada manfaatnya buat kalian gitu. Habis itu gue juga mau makasih buat kalian yang udah dengerin podcast gue yang dari awal sampai akhir. Dan untuk kalian baru dengerin podcast gue hari ini banget, boleh cek juga podcast gue yang sebelumnya, ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, dan Anchor gitu. Untuk hari ini untuk podcast hari ini gue nggak bakal ngomongin yang berat-berat deh. Lagi banyak kerjaan jadi pengen ngobrol yang ringan aja. Tapi bisa dibilang gini loh, ini podcast yang sebenarnya kayak cuman ngelengkapin doang podcast yang sebelumnya. Karena bisa dibilang ini tuh podcast yang bakal melengkapi beberapa podcast gue yang sebelumnya, yaitu beberapa diantaranya adalah kayak podcast yang prioritas dan keinginan, itu yang satu. Terus yang kedua itu podcast yang tentang podcast untuk kalian yang suka meremehkan waktu, kalau nggak salah itu judulnya. Itu kalau nggak salah level up deh, gue agak lupa. Nah, kalau misalkan ngomong-ngomong tentang judulnya, kalian kan lihat di judulnya aja kalian udah bisa tahu lah, kayak ini pasti ngomongin hal yang mirip-mirip sama yang podcast sebelumnya atau hal-hal yang sama justru. Tapi gue baru sadar bahwa ada beberapa hal yang gue belum bahas di podcast sebelumnya, dan ini tuh menurut gue penting banget untuk dibahas. Kenapa? Karena setelah gue amati dan setelah gue amati dan gue lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar gue, khususnya orang-orang terdekat gue dan teman-teman gue gitu ya, masih banyak orang yang harus mendengarkan tentang hal ini. Kenapa? Karena ya dari judulnya aja kalian melihat tentang umur atau usia gitu. Itu bisa dibilang bahwa itu balik lagi ke yang namanya prioritas dan keinginan. Tapi mengenai umur dan usia itu gue pengen ngomongin lebih dari sisi lu sebagai seorang yang ada di tengah masyarakat gitu, ngerti nggak? Jadi bukan dari sisi individu. Kalau misalkan yang tadi yang sebelumnya kan podcast yang tentang prioritas dan keinginan kan itu tentang dari sisi individu kan, dari sisi lu gitu, lu dan kepentingan bersama lu, maksudnya ada kepentingan keluarga lu dan kepentingan diri lu sendiri. Tapi kalau misalkan yang sekarang ini gue pengen ngomonginnya lebih ke dari sisi lu sebagai seseorang yang berada di tengah masyarakat gitu. Jadi lebih istilahnya lebih sosial gitu, si topik hari ini gitu. Sudut pandangnya lebih sosial, lebih
lebar, lebih luas gitu. Dan habis itu kita bakal ngomongin tentang kenapa sih gue mau ngomongin tentang ini, selain yang tadi gue pengen melengkapi podcast yang sebelumnya. Jadi gini, ini tuh gue mau bikin podcast ini tuh untuk orang-orang yang sebenarnya bisa dibilang kayak apa ya, kayak tidak terlalu bisa menghargai waktu, dan untuk orang-orang yang agak kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka yang baru. Contoh kayak misalkan lu dihadapi dengan lingkungan kalian yang baru yang kayak sekarang nih, yang kayak maksudnya dengan adanya wabah ini gitu ya, dan atau mungkin dengan apa ya istilahnya, dengan lingkungan kalian yang baru, misalkan kalian pindah kerjaan keluar kota misalkan, atau mungkin situasi keluarga kalian jadi tidak kondusif dan lain-lain. Dan ini tuh gue pengen memberitahukan kepada kalian bahwa yang namanya umur atau usia kalian itu menentukan bagaimana kalian bisa beradaptasi di lingkungan kalian dan bisa menghargai waktu dengan lebih baik lagi gitu. Oke, nggak usah lama-lama lah. Oh ya, sebelumnya di sini tuh bakal mengandung kalimat-kalimat yang berupa kayak apa ya, kayak ajakan gitu loh, tau gak sih? Tapi bisa dibilang kayak di podcast kali ini tuh gue pengen memberi informasi aja. Gue nggak mau ngajak atau nggak mau atur sama sekali kalian. Gue cuma mau ngasih tahu bahwa informasinya gini loh gitu. Jadi benar-benar nggak ada ajakan atau aturan sama sekali buat kalian yang ngedengerin podcast kali ini gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam topiknya. Jadi gini, mengenai umur atau usia, orang pasti punya banyak perspektif dan arti sendiri bagi yang namanya umur dan usia. Kalau misalkan lu lihat yang namanya umur dan usia di internet, orang satu bilang umur itu cuma angka, tapi orang satu lagi ada yang bilang bahwa umur itu bukan cuma angka, tapi menentukan apa yang lu harus perbuat sekarang gitu. Bagaimana lu harus behave gitu. Behave tuh kayak berperilaku gitu, kayak mempunyai sifat gitu di umur lu yang tersebut gitu. Nah, mengenai usia atau umur, sebenarnya itu tuh banyak banget artinya, tergantung dari perspektif lu. Tapi di podcast kali ini gue pengen perspektifnya itu terbebas untuk kalian semua sendiri gitu. Jadi benar-benar kayak usia itu balik lagi ke kalian memandang usia itu seperti apa gitu. Gue nggak mau menyamaratakan di sini, tapi gue pengen membebaskan pada kalian. Cuma gue pengen memberikan fakta-fakta atau informasi mengenai umur atau usia itu sendiri menurut pandangan gue gitu. Karena semenjak beberapa hari ini gue mau melihat beberapa orang yang gue kenal gitu ya, yang usianya sudah bertambah, terus aja bertambah. Tapi kadang gue juga pernah merasa bahwa di umur yang lebih tua dari gue pun belum tentu orang tersebut tuh bisa behave like a mature gitu, kayak bisa bersikap dewasa gitu. Gak semua orang bisa seperti itu, dan itu tuh hal yang bener-bener bikin gue concern gitu, kayak bikin gue penasaran gitu. Gue pengen ngomongin tentang ini gitu. Setelah gue berpikir sejenak gitu, gue kayak mikir kayak kenapa ya orang kok bisa seperti itu, orang tuh bisa apa ya, kok bisa beda-beda si ininya, si behaviornya gitu, meskipun dia si umurnya berbeda dengan gue. Dan ternyata abis itu gue mikir-mikir lagi, mungkin apakah ini semacam apa ya, kayak semacam faktor dari lingkungan atau gimana. Dan ternyata menurut gue kenapa mereka bisa seperti itu adalah karena mereka memandang yang namanya usia itu berbeda-beda gitu. Menurut gue seperti itu ya. Jadi tidak semua orang yang umurnya lebih tua dari lu tuh itu dewasa, dan tidak semua orang yang umurnya lebih muda dari lu itu mereka tuh childish atau kayak anak-anak, belum tentu gitu. Nah, kalau misalkan kita ngomong tentang umur gitu ya, ada orang yang bilang kayak yang namanya umur tuh cuma angka. Tapi banyak orang yang kayak semacam misconception gitu. Jadi ketika mereka dengar bahwa umur tuh cuma angka, terus mereka kayak leha-leha aja gitu, kayak udahlah santai aja, gue masih umur 20, gue masih umur 25 dan lain-lain gitu. Sementara itu tuh menurut gue ada beberapa kesalahan yang harus diperbaiki. Jadi gini, maksud dari kalimat umur itu hanya angka atau age is just a number itu adalah bahwa di umur berapapun lu masih punya banyak pilihan.
Misalkan lu di umur 60, lu punya banyak pilihan seperti lu di umur 25. Bukan berarti lu udah tua, udah makin lemah tuh bukan berarti lu gak punya pilihan. Sama halnya seperti lu umur muda, umur 13 tahun, 15 tahun. Bukan berarti lu gak punya pilihan yang banyak seperti orang-orang yang adult, kayak umur 20-an, 25, 30 kayak gitu. Bukan berarti seperti itu. Nah, itu tuh adalah arti dari age is just a number. Arti dari umur itu hanya angka. Itu maksudnya. Jadi misalkan gini, ketika lu umur 60, orang bilang bahwa lu udah tua, udahlah diem aja di rumah. Lu udah tua, udahlah gak usah ngapa-ngapain. Yang ada bikin orang repot dan lain-lain gitu. Tapi sebenarnya itu kembali lagi kepada pilihan lo. Apakah lu mau ya udah nyerah aja deh, umur gue udah segini, ngapain gue melakukan segala hal gitu yang bener-bener bisa bikin orang lain repot dan lain-lain gitu. Dan si slogan yang age is just number itu, kalau misalkan lu terapin pada kehidupan lu yang nanti ketika lu sudah tua, itu hasilnya bakal berbeda gitu. Lu tau nggak bahwa yang namanya, mungkin kalian ada yang tahu ada yang enggak, yang namanya KFC atau Kentucky Fried Chicken itu ditemukan oleh yang namanya Colonel Sanders, yang dimana dia tuh umur 20 itu kalau nggak salah dia tuh cerai sama istrinya, terus dia udah nggak punya uang lagi. Akhirnya dia ya pergi sana sini lah, yang kerja serabutan yang penting dapat, dan itu tuh berlangsung sampai dia umur 60-an kalau nggak salah, 65 kalau nggak salah. Dan di umur 65 dia bikin ayam sendiri, yang dimana ayamnya itu pakai resep rahasia dia sendiri gitu. Dan akhirnya dia jual door to door dan ditolak 1000 kali, dan akhirnya dia berhasil menciptakan franchise yang namanya KFC gitu. Dan itu maksud gue kayak, lu boleh berpikir bahwa lu itu orang tua, lu itu sudah tua, sudah lemah, sudah lansia, dan society berkata demikian, tapi yang terjadi adalah lu punya banyak pilihan gitu. Ngerti kan maksud gue? Jadi lu tuh punya banyak pilihan untuk melakukan untuk menjalani hidup lu meskipun lu sudah tua gitu, lu sudah berumur lah istilahnya gitu. Nah, itu arti dari age is just a number. Bukan berarti age is just a number tuh lu bisa leha-leha ngabisin waktu dan lain-lain, terus gak inget sama umur lu gitu. Bukan berarti seperti itu gitu. Tapi lebih kepada lu itu punya pilihan dalam hidup lu yang sama seperti ketika lu masih muda gitu. Dan yang kedua, ketika orang-orang bilang bahwa umur itu mengingatkan tentang waktu, menurut gue itu ada benarnya juga. Kayak misalkan lu umur di 20, lu umur 30, lu umur 40, setiap umur itu memiliki tugas yang berbeda-beda. Lu memiliki sesuatu istilah kayak kegiatan atau aktivitas yang berbeda-beda di setiap umurnya. Kayak misalkan di umur 20 itu lu mungkin pikiran lu sekarang adalah lu berpikir untuk mencari uang sebanyak-banyaknya, lu bekerja sekeras mungkin, lu masih pengen ketemu temen lama lu masih peduli sama temen lu masih pengen menjaga temen lu biar mereka nggak pergi. Tapi di umur 30-an lu udah mulai kayak, aduh gue harus nyari pasangan misalkan, atau mungkin gue udah mulai harus menabung untuk masa tua gue, atau mungkin mulai membeli motor, mau beli mobil, atau membahagiakan orang tua dan lain-lain. Dan di umur 40 lu bakal merasa bahwa udahlah bodo amat, temen gue ya ini aja, bodo amat gue, atau enggak gue nggak punya teman juga ya bodo amat, yang penting gue kerjain segala macem yang bikin gue bahagia gitu. Dan habis itu di umur 50 dan 60 misalkan, lu pasti bakal mikir yang lebih beda lagi. Misalkan kayak, anak gue udah kuliah nih, gue harus siapin apa ya buat dia sebelum dia punya keluarga dan lain-lain. Terus makin tua lagi lu pengen punya cucu misalkan dan lain-lain gitu. Jadi di arti yang kedua itu, umur itu bisa menentukan apa yang akan lo lakukan di umur tersebut gitu, apa yang lo bakal lakukan di usia tersebut. Nah, kenapa sih gue ngomongin ini? Karena gini, itu kembali lagi kepada prioritas dan keinginan. Ketika umur 20 itu, prioritas lu apa sih? Gitu. Setiap orang punya prioritas yang berbeda-beda gitu. Cuman ada beberapa orang yang ingat sama umur. Misalkan di umur 20 itu gue udah harus tugasnya untuk gue tuh mempersiapkan masa depan gue. Tapi ada juga orang yang masih leha-leha dan ya udahlah, tunggu aja umur 25 misalkan. Gitu. Nah, mengenai yang namanya umur atau usia itu sendiri,
itu adalah hal paling krusial buat diri gue, buat hidup gue. Dan itulah kenapa podcast depan layar dibikin sama gue. Karena gini, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, mungkin kalau misalkan gue menciptakan podcast juga gitu ya, seperti sekarang, Joshua 3 tahun lalu yang Joshua sekarang itu sangat berbeda sekali. Kalau misalkan bagi kalian yang mendengarkan podcast ini dan kalian kenal gue gitu ya, mungkin teman-teman gue dengerin podcast ini, lu bakal merasakan perbedaan yang sangat signifikan dari Joshua yang dulu sama yang sekarang. 3 tahun lalu, 3 tahun lalu sama yang sekarang gitu. Nah, kenapa bisa berbeda? Karena gini, gue bisa jujur buat kalian, gue bakal jujur sama kalian. 3 tahun yang lalu, 2018an 2017an itu ya, gue bener-bener orang yang money oriented, yang bener-bener gue pengen banget yang namanya uang gitu. Gue bener-bener banget yang namanya mencoba segala hal. Gue udah pernah cerita di podcast gue yang sebelumnya ya, kalau misalkan kalian pernah denger. Dan habis itu 3 tahun kemudian, khususnya sekarang, gue sama sekali tidak pernah money oriented lagi. Sekarang itu gue lebih mencoba untuk membangun relasi yang bener-bener positif buat hidup gue. Dan habis itu gue juga pengen bener bikin sesuatu karya atau sesuatu yang bisa dinotis orang, supaya apa ya istilahnya, memberikan kepuasan gue untuk kepuasan sendiri untuk gue, khususnya di sektor yang dimana gue tuh pengen ngomongin tentang kehidupan gitu, tentang kehidupan dan tentang lingkungan lo, tentang apapun lah yang berbau dengan hidup ini gitu. Dan itulah kenapa gue membuat podcast depan layar gitu. Mungkin dulu tuh gue sama sekali nggak peduli sama kalian. Gue 3 tahun lalu tuh gue nggak peduli sama orang, bener-bener gue cuma peduli sama diri gue sendiri gitu. Gue nggak peduli lah orang mau nangis kayak, orang mau ini kayak, mau itu, orang mau sakit, mau apa kayak, gue sama sekali nggak peduli gitu. Bener-bener kayak ya udahlah, yang penting gue dulu, lu semua nanti aja gitu. Dan itu tuh menurut gue salah satu hal yang ada beberapa faktor yang menciptakannya gitu. Entah itu faktor emang karena dari usia sendiri itu mengingatkan gue bahwa di umur segini tuh gue nggak bisa gue nggak bisa memberikan dampak negatif buat sekitar lagi, atau mungkin dari lingkungan gue yang sudah berbeda sekarang gitu. Kalau misalkan dulu zaman 3 tahun lalu gitu, gue masih menjadi seorang yang dimana lingkungannya adalah lingkungan orang-orang yang egois. Sementara sekarang itu adalah gue memiliki lingkungan yang tidak bisa menjadi orang egois lagi, yang dimana gue harus sering membantu orang lain gitu. Dan itu tuh yang bikin gue agak resah sama lingkungan gue sendiri gitu. Karena gini, banyak teman-teman gue tuh variatif ya, nggak cuman orang-orang yang seumuran doang. Dan justru kebanyakan teman-teman gue tuh lebih tua dari gue. Kayak misalkan umur gue sekarang aja mungkin 4 tahun 5 tahun lebih tua dari sekarang teman-teman gue, kebanyakannya ya gitu. Karena apa? Karena gini, meskipun orang-orang yang sudah tua pun, yang maksudnya lebih tua dari gue, 5-4 tahun lebih tua dari gue, mereka pun tidak tahu cara hidup yang bener-bener istilahnya kayak seharusnya gitu. Ada teman-teman gue yang mungkin umurnya ada di sekitar umur 24-25 tapi kerjanya masih main terus. Ada yang umurnya 19, 20, 21 tapi kerjanya udah mulai cari uang sendiri dan gimana caranya buat membiayai kuliah sendiri. Ada yang seperti itu. Dan inilah kenapa gue pengen ngomongin ke kalian bahwa yang namanya umur atau usia itu sebenarnya itu sangat penting. Meskipun kalian punya arti yang berbeda-beda, tapi justru dari umur atau usia itu sendiri, menurut diri gue sendiri, itu tuh adalah merupakan sebuah pengingat bagi gue bahwa ini loh waktu yang sudah lu habiskan di dalam dunia ini. Tapi selain dia mengingatkan mengingatkan tentang waktu gue, ini loh gue udah berapa tahun hidup di dunia ini. Selain itu, umur pun mengingatkan gue bahwa ya umur itu cuma angka. Dalam artian meskipun gue di umur sekarang yang umur di 19-an 20-an, meskipun seperti itu, gue juga masih bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya harus dilakukan oleh orang tua gitu, oleh orang-orang yang lebih tua dari gue, 5 tahun 4 tahun lebih tua dari gue. Seperti apa contohnya? Misalkan di umurnya sekarang orang mikir kayak, wah lu harusnya masih mencari pendidikan gitu, masih harus kuliah dan belajar gitu. Tapi gue tidak
apa ya istilahnya, kayak gue punya hak untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya ya orang-orang bilang kalau nyari uang tuh harusnya di umur 25-an, tapi justru melakukannya sekarang gitu. Nah, gue juga mau ceritain mengenai kenapa gue memiliki apa ya istilahnya, kayak gue memiliki lingkungan yang seperti sekarang gitu. Kenapa kok gue bisa sampai menciptakan podcast ini? Karena gini, ini adalah salah satu cerita mengenai gue kenapa gue memilih untuk keluar kuliah. Coba lu dengerin baik-baik ya. Memang tidak semuanya seperti ini, cuman ini pengalaman gue sendiri. Ketika gue masuk ke kuliah, ketika gue masuk ke universitas yang gue masukin, gue sempet cerita juga sih. Jadi ketika gue masuk itu dan gue mulai ngobrol sama teman-temannya, gue mulai kenalan dan lain-lain, gue tidak merasakan adanya perbedaan sama sekali semenjak gue lulus dari SMA. Dalam arti ketika gue ngobrol sama teman-temannya, tidak ada salah satu pun dari mereka yang mulai ngomongin tentang tentang mimpi atau tentang tujuan atau tentang apa ya istilahnya, tentang achievement gitu. Yang mereka ngobrolin dengan gue, kebanyakan dari mereka adalah ya udah kita hayu aja makan atau main atau have fun sekarang gitu. Jadi sekarang kan kayak mereka tuh terlalu ngebanyakin yang namanya main ketimbang ngomongin tentang masa depan gitu. Dan di situ gue merasa bahwa kenapa kok teman-teman gue tidak bisa seperti gue, atau mungkin kenapa gue tidak bisa seperti mereka. Dan di situ gue mikir kayak, gue tuh sebenarnya kuliah buat apa sih? Apakah gue cuma buat main doang, atau gue pengen bener-bener mengejar masa depan gue? Tapi pas itu gue ingat lagi kepada tujuan gue ketika gue SMA. Gue SMA itu pengen banget jadi orang yang impactful banget buat banyak orang gitu. Gak cuma dalam segi keuangan, tapi juga dalam segi sosial gitu. Dari situ gue memikir bahwa kok gue nggak bisa ya get along sama teman-teman di sini. Kok gue nggak bisa sih apa ya istilah, kayak gue nggak bisa sama orang-orang yang seperti ini gitu. Karena mereka cuma ngomongin tentang main dan main gitu. Boleh lo ngajak gue main, cuman gak setiap hari juga gue harus main dong. Bahkan ketika gue ajak ngobrol tentang sesuatu yang sifatnya membangun aja, mereka tuh gak mau gitu. Dan gue sempat ngobrol sama orang tua gue, dan kenapa sih gue ini terjadi, dan orang tua gue cuma bilang kayak ya salah sendiri, situ sendiri yang milih kuliah di situ. Dan gue ngira gue mikir kayak iya gitu ya, kayaknya gue salah masuk kampus ya emang ya. Dan dari situ gue coba buat masuk kampus lagi yang kedua di tahun depannya, dan ternyata hasilnya sama aja gitu. Dan di sini ini tuh yang bikin gue istilahnya gue mulai belajar lah bahwa nggak setiap orang itu punya sifat untuk menjadi diri mereka sendiri. Dalam artian kayak kebanyakan orang tuh masih belum tahu tujuan dari kuliah itu apa pada saat itu gitu. Ini salah satu contoh aja ya. Jadi di situ tuh kayak orang-orang tuh masih nggak tahu kuliah itu sebenarnya buat apa. Kebanyakan cuma formalitas, sehingga akhirnya gue mikir kayak udahlah, gue mending gue jalan sendiri, gue kejar sendiri apa yang gue pengen. Bodoh amat orang ngomong apa, ya udah gue lakukan aja gitu. Dan akhirnya gue mulai bisnis sendiri, gue mulai jualan, terus gue mulai kerja cari uang sendiri. Dan akhirnya untuk memenuhi sosial gue, karena kan gue juga yang namanya orang nggak kuliah kan pasti jarang ketemu temen dong ya nggak. Jadi untuk memenuhi kebutuhan sosial gue ciptakanlah yang namanya podcast ini. Dan akhirnya hasilnya sangat memuaskan banget. Gue dapat banyak temen dari sini, gue dapat obrolan yang bagus dari sini. Nah, ujung-ujungnya kenapa gue melakukan ini? Yang pasti karena gue ingat umur gue. Di umur 19-20 tahunan ini tuh gue udah mikir kayak gue gak seharusnya untuk main-main terus. Gue udah seharusnya untuk gue seharusnya untuk mempersiapkan masa depan gue. Apalagi mempersiapkan yang namanya quarter life crisis, kalau misalkan bener-bener gue bakal mengalaminya. Dan habis itu gue bakal gue juga harus yang namanya mempersiapkan masa-masa di pertengahan usia gue gitu. Habis itu gue juga harus menyiapkan membahagiakan orang tua gue gitu kan. Jadi itu hal yang sulit didapatkan kalau misalkan lu cuman kerjaannya main doang gitu. Di situ gue mikir kayak ya udah deh, gue langsung kerja sendiri aja. Meskipun gue nggak ada yang istilahnya kayak gue jalan sendiri aja gitu.
gitu. Dan itulah adalah alasan kenapa gue keluar dan menciptakan podcast ini, ya karena gue ingat umur gitu. Bukan berarti gue merasa kayak gue udah tua gitu ya. Dan kalian juga, misalkan kalian umur 25, 24 terus kalian harus keluar kerja dan punya jualan sendiri, enggak harus gitu. Setiap orang kan beda gitu. Cuman untuk gue sadar diri. Gue sadar diri dan ya udahlah, gue mending gue langsung cari hasil aja ketimbang gue harus melalui banyak drama di dalam zona perkuliahan, ya enggak gitu. Karena itu juga yang gue suka sih gitu kan, gitu loh. Jadi untuk tadi kan yang gue udah ceritain tentang umur atau usia itu artinya apa, dan habis itu berapa banyak orang yang masih belum sadar dengan pentingnya umur, terus pengalaman gue mengenai sadar umur atau sadar usia itu seperti apa. Jadi menurut gue yang namanya umur atau usia itu kembali kepada kalian masing-masing sih. Kalian memandang umur atau usia itu seperti apa? Apakah usia seperti ini tuh kalian masih pengen dapat memori yang banyak dan nggak terlalu mikirin masa depan, atau kalian pengen mikirin masa depan dan bodo amat dengan memori, atau kalian pengen ya apapun lah. Itu mengenai usia atau umur itu kembali kepada kalian sendiri. Nggak ada yang salah, karena kalau misalkan salah pun itu salah kalian sendiri dan tidak ada yang menyalahkan gitu. Dan habis itu apa yang akan terjadi nanti, seperti yang bisa gue omongin ya, apa yang akan terjadi nanti itu tergantung pada diri kalian masing-masing sih, pada hari ini gitu. Kalau kalian sekarang males-malesan, mungkin di beberapa tahun kemudian kalian bakal tetap males-malesan. Kalau misalkan kalian sekarang rajin dan kalian banyak belajar di tahun-tahun sekarang, ya nanti hasilnya bakal baik di masa depan gitu. Kalau kalian nabung dari sekarang, mungkin nanti hasilnya bakal banyak di masa depan, kan gitu loh. Jadi habis itu yang terakhir, suatu saat semuanya akan hilang sebenarnya gitu. Dalam arti kayak misalkan lu punya sekarang lu masih leleh misalkan, dan lu nggak tahu kapan orang tua lu bakal stop ada di sebelah lu kan, ya nggak sih? Dan ini yang bikin gue setiap hari tuh mikir, dalam arti kayak gue mau menghargai umur gue atau usia gue atau waktu gue, karena ya gue tahu one day gue bakal kehilangan keluarga gue. Gue tahu one day gue bakal punya anak dan anak gue bakal keluar kehilangan gue. Jadi itulah kenapa gue pengen memanfaatkan umur atau usia gue sebaik mungkin, agar gue tidak menyesal di masa nanti gitu. Semua tuh bakal hilang, semua apapun yang lo punya sekarang gitu. Kayak misalkan lo sekarang main sama teman-teman lo, punya memori yang bagus, ya suatu saat juga bakal hilang. Lo punya uang yang banyak atau nilai yang bagus atau kerjaan yang bagus, semua juga bakal hilang nantinya gitu. Jadi menurut gue ya semua balik kepada diri kalian sendiri. Bagaimana kalian menjalani hidup ini adalah dengan memiliki arti umur atau usia pada diri kalian yang sebenar-benarnya, sesuai dengan cara pandang kalian terhadap hidup ini gitu. Tidak terasa sudah setengah jam gue bikin podcast ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Kalau misalnya kalian mau berinteraksi dengan gue lewat komen, bisa DM dan lain-lain bisa gitu. Dan habis itu jangan lupa juga request gue dilakukan ya. Gue 3 kali aja lah podcast yang gue ngomongin tentang ini. Tapi nanti juga bakal ada yang manggil bang lagi sih. Tapi nggak apa-apa lah, maksudnya kayak ini biar dekat aja gitu. Dan habis itu thank you juga buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di podcast depan layar yang selanjutnya. Gue Joshua dan goodbye.